Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda? Alhamdulillah. Mari kita jawab. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba ikuti dengan gerakan tangan ya. Siap? Bagaimana kabar Ananda pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Baiklah, sebelum PBM kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan mulai pada materi pertama, yaitu mengenai teks prosedur. Ibu akan berikan poin-poin apa saja yang harus Ananda kuasai nantinya pada bab pertama ini, yaitu teks prosedur mendisiplinkan kerja. Poin A, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Ananda harus mengonstruksi, membangun informasi-informasi dalam sebuah teks prosedur. Yang B, merancang pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Di sini Ibu harapkan atau apa yang harus Ananda kuasai atau lakukan adalah bisa merancang pernyataan umum dan langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur. Poin C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. D, mengembangkan teks prosedur. Dan yang E, melaporkan kegiatan membaca buku. Pada hari ini atau pada kesempatan ini Ibu akan membahas sampai pada poin C, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kita mulai dari awal atau poin A. A, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Meliputi pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan langkah-langkah penulisan teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Itu pengertian atau definisi dari teks prosedur. Ciri-cirinya berisi langkah-langkah. Yang kedua, informatif atau informasi. Dalam sebuah teks prosedur itu harus memiliki informasi. Yang ketiga, terperinci. Informasi yang kita berikan harus sedetail mungkin atau terperinci. Selanjutnya, objektif, yaitu bersifat menyeluruh, bisa untuk semua kalangan. Berikutnya adalah menggunakan syarat atau pilihan. Yang terakhir, kalimatnya jelas, logis, dan singkat, tidak bertele-tele. Itu ciri-ciri dari teks prosedur. Berikutnya adalah langkah-langkah penulisan teks prosedur. Ketika akan menulis sebuah teks prosedur, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan topik. Topik itu sangat utama sekali. Kita tentukan topik apa yang akan kita angkat atau yang akan kita bahas dalam sebuah teks prosedur. Setelah topik kita temukan, baru kita kumpulkan sumber-sumber informasinya. Topik ini informasinya tentang apa? Setelah kita dapatkan A, B, C, D berupa sebuah informasi, baru kita kembangkan atau kita buat dalam suatu redaksi kalimat yang nantinya akan menjadi sebuah wacana. Nah, mengembangkan inilah akhirnya akan tersusun sebuah teks prosedur. Itu tentang langkah-langkah penulisan teks prosedur.
Selanjutnya, Ananda harus bisa merancang pernyataan umum dan langkah-langkah dalam membuat rancangan teks prosedur. Ketika kita membuat rancangan umum, pernyataan umum dan rancangan sebuah teks prosedur, itu harus mengikuti aturan, organisasinya harus tepat, harus beruntun, mengurut dari A, B, C, D, tidak boleh melompat-lompat dari A kemudian ke C, kemudian dari C ke B, tapi harus berurutan mulai dari A, B, C, D. Ya, itu adalah cara merancang sebuah pernyataan umum. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas satu tujuan. Dalam sebuah teks prosedur, awal kalimat atau awal sebuah wacananya isinya adalah tujuan. Tujuan kita membuat teks prosedur itu untuk apa? Ya. Yang kedua, langkah-langkahnya. Kita buat langkah-langkahnya. Langkah-langkah terdiri atas A, B, C, D, atau bisa lebih. Yang berikutnya adalah kita lengkapi dengan sebuah penegasan ulang. Penegasan ulang. Kita tegaskan kembali. Biasanya isi sebuah penegasan ulang adalah ajakan, ya, ajakan atau menegaskan kembali bahwa teks prosedur itu manfaatnya adalah bla 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 bla. Itu tentang struktur. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam sebuah teks prosedur terdiri atas satu kata ganti atau pronomina, ya. Kata ganti atau pronomina. Contohnya kata ganti orang pertama, aku, saya, Kemudian kata ganti orang kedua, kamu, Anda. Dan kata ganti orang ketiga, kami, kalian. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi atau kata penghubung. Contohnya dan, ke, dari, pada, lalu, kemudian, selanjutnya. Itu konjungsi. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kalimat imperatif. Kalimat berupa perintah. Kalau kalimat perintah selalu diakhiri oleh tanda seru. Yang kedua, deklaratif. Deklaratif adalah kalimat pernyataan. Kita membuat sebuah pernyataan. Yang ketiga, interrogatif atau kalimat pertanyaan yang biasa diakhiri oleh tanda tanya. Terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir atau yang keempat adalah penanda wacana. Ketika kita menulis sebuah wacana atau sebuah teks, harus memiliki penandanya. Di antaranya adalah tanda titik, tanda koma, tanda seru atau perintah, kemudian tanda tanya, dan masih banyak lagi penanda wacana. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu cukupkan sekian. Jika ada Ananda yang kurang paham atau kurang jelas, silakan Ananda ajukan pertanyaan pada fitur tanya jawab. Dan jangan lupa Ananda buka fitur PR dan tugas. Di situ sudah Ibu tuliskan tentang tugas pada pertemuan pertama kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.